Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, sebelum kita mulai ibadah, saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur di Mazmur 27 dengan judul perikop Aman dalam Perlindungan Allah. Semuanya bisa terfokus dalam Mazmur ya. Ya. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung Matu, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikut firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Ya Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah tibakan kami di tempat ini Tuhan. Bela Tuhan, kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kau tutup bungkus ibadah ini Tuhan. Bela Roh-Mu yang bekerja ya Tuhan. Bela Tuhan segala kami yang bawa beban berat hidup kami ya Tuhan, bisa kami lepaskan Tuhan. Bela Engkau yang mengurapi hidup kami Bapa. Bapa Kau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan ke akhirat Tuhan. Bela Engkau yang berkuasa Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan.
setiap hidup yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, hanya dekat perlindungan-Mu saja Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kasih ya Bapa. Syukur padamu Bapa. Kasih Aku ingin selalu Tuhan dekat padamu Bapa. Ku ingin selalu bersekutu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu, oh ya Yesus, biarlah tinggal dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Kita ulangi sekali lagi. Ingin selalu, amin, bersekutu menikmati hadirat Yesus. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu menikmati hadirat-Mu, amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kita beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya undang pembawa doa syafaat. Mari kita satukan hati untuk mendoakan syafaat. Haleluya Yesus. Ya rata kaira bala bala besiki ya rala bala. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Allah. Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini ya Bapa. Kalau kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada ya Bapa. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau naik ke segala doa-doa kami ya Bapa. Mari Tuhan Yesus Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Sucikan
sucikan kami ya Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam ruang kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkaulah penolong kami Tuhan Yesus, Engkaulah penghibur kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bawa ibadah kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya Bapa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Kami bawa Tuhan, berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Engkau urapi Tuhan, WL, singer, pemain musik Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang mereka lakukan Tuhan semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami Tuhan Yesus berserta keluarga ya Bapa. Mari Tuhan Kau berkati beliau Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau juga Tuhan sembuhkan Tuhan tangannya yang sakit Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, tangannya boleh kembali sembuh Tuhan dengan sempurna Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarganya, berkati anak, menantu, cucunya Tuhan Kau berkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini hadir maupun yang ada di rumah Tuhan yang menyaksikan dengan online Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan Yesus. Yang berbeban berat kiranya Tuhan Kau sendiri Tuhan yang tolong ya Bapa. Segala apapun Tuhan yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, mari Engkau bukakan jalan ya Tuhan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu hari lepas hari Tuhan. Biarlah campur tangan-Mu Tuhan terus Tuhan atas jemaat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para hamba-hamba Tuhan. Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah mereka Tuhan boleh melakukan setiap apapun yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk lingkungan gereja kami Tuhan Kedaung Wetan ini ya Bapa. Mari Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan lingkungan Kedaung Wetan ya Bapa. Biarlah Tuhan dengan adanya kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Kami boleh menjangkau banyak jiwa di Kedaung Wetan ini Tuhan dengan kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga bawa bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau lawat bangsa kami ini ya Bapa. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari krisis ekonomi Tuhan, dari segala penyakit virus yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa kasih-Mu Tuhan yang mampu Tuhan mengubah segalanya ya Bapa, yang mampu mengusir setiap virus-virus yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu telah berlalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bahkan seluruh menterinya Tuhan Kau berkati Tuhan. Berikan hikmat roh takut akan Engkau Yesus dalam mereka memimpin bangsa Indonesia ini ya Bapa. Biarlah mereka boleh membawa bangsa kami Tuhan ke arah kebaikan Tuhan Yesus, ke arah kemakmuran yang luar biasa ya Bapa. Karena di situ ada tangan kasih-Mu yang berkuasa Tuhan, yang menyertai bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom yang di rumah. Ya, kita mau sambung lagu pujian kita mau bersorak-sorak untuk nama Tuhan. Kita mau joget-joget. Kita mau bersuka cita hari ini untuk Tuhan. Amin. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan ini.
semuanya bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi muji Tuhan. Kita mau nyanyi anggur baru tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Kita mau tepuk tangan muji Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dari patahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi tempat ini Tuhan, membangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Sekali lagi. Nyata kuasanya. Amin. Nyata kuasanya bagi nama Tuhan. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau masuk lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita Tuhan. Kita mau datang padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus ya Bapa, penuhi kami Tuhan. Si Roh Kudus
percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Hadirat-Mu menyembuhkan kami, hadirat-Mu membebaskan kami, hadirat-Mu menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan sungguh-sungguh kepada Engkau Bapa, karena kami mencintai Engkau. Kami perlu Engkau hari-hari ini Tuhan. Kau jangan tinggalkan kami ya Bapa. Terus Engkau pegang tangan kami. Mari Roh Kudus, kalau sebentar hamba-Mu menyampaikan pesan-Mu, biarlah pesan ini isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah pesan-Mu sampai kepada umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati katakan amin. Shalom. Yang keras shalom. Shalom juga yang ada di rumah ya. Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan ya. Hari-hari ini kita menghadapi krisis, menghadapi COVID-19. Masih ada yang takut hari-hari ini? Enggak, wah semuanya pada berani ya. Puji nama Tuhan. Kita ikuti protokol kesehatan ya, tetap pakai masker. Maaf, suara saya kecil saudara ya. Jadi saya lepas. Saudara, pagi ini saya mau sampaikan tentang temanya ujian ya. Setiap kita mengalami ujian, amin. Coba angkat tangan siapa yang tidak pernah ujian. Diuji Tuhan. Wah enggak, saya enggak pernah ya. Saudara, mari kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kepercayaan Abraham diuji. Ya, bisa ditayangkan Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca sama-sama. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Ya, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya. Abraham lalu sahutnya, "Iya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan kepadanya. Amin, saudara. Saudara sudah banyak sekali dengar tentang Abraham yang diuji, ya, yang diuji kepercayaannya. Siapa di sini orang yang percaya? Angkat tangannya. Aduh, kalau yang nggak angkat tangan berarti bukan orang percaya kepada Yesus, ya. Abraham diuji kepercayaannya. Kita juga orang yang percaya. Kita pasti ada ujian, amin. Nanti kalau udah gak ada ujian nanti di sorga, ya. Selama kita masih hidup, kita selalu menerima ada ujian yang kita hadapi, ya. Abraham itu saudara, dia lakukan apa yang Tuhan perintah. Anaknya satu-satunya, Tuhan bilang, persembahkan kepada aku. Saudara-saudara, punya anak satu-satunya saudara, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Rasanya bagaimana saudara? Rasanya enggak enak ya. Ini benar gak nih Tuhan nyuruh ya? Saya suruh mempersembahkan anak saya, ya, yang satu-satunya, yang sangat dikasihi oleh Abraham, ya. Tapi Abraham dia langsung saudara, dia langsung menuruti perintah Allah. Langsung siap-siap bawa kayu bakar,
siap-siap panggil pembantunya, kita akan mempersembahkan korban. Ya, tahu, bujangnya tahu, anaknya tahu bahwa kalau mempersembahkan korban bawa kayu, ya, beserta 2 bujangnya, saudara. Abraham, dia melakukan bagiannya untuk kepentingan Allah. Amin. Secara daging dia enggak sanggup lakukan ini, tapi dia mau taat kepada Allah. Dia mau lakukan bagi kepentingan kerajaan Allah. Sekalipun dia harus membawa persembahan, anak yang enggak tahu, bujangnya enggak tahu, dia tahu apa yang Tuhan perintahkan. Abraham itu taat, saudara. Dia tahu hidup dia hanya untuk berkepentingan untuk Allah, ya. Apakah hari-hari ini hidup kita mau berkepentingan bagi Allah? Saat kita diuji, ya, saat iman kita sedang diuji, apakah kita terus melakukan firman Tuhan? Abraham tidak segan-segan melakukan apa yang Tuhan perintah. Seringkali kita segan, firman Tuhan, kamu harus mengampuni, kamu harus mengasihi. Kayaknya susah, saudara. Ada di sini melakukan firman Tuhan, orang yang menyakiti kita tetap mengampuni? Halo? Ada? Angkat tangannya. Yang belum bisa belajar, amin. Belajar. Abraham aja disuruh mempersembahkan anaknya, dia taat lakukan. Masa kita suruh ngampuni aja susah, suruh mengasihi aja susah. Waduh, saya kalau ngampuni mertua saya nggak sanggup dah, masih benci ini, saudara. Padahal dia suka dengar firman Tuhan, tapi dia segan melakukannya, dia nggak mau lakukannya. Tapi Abraham tidak segan-segan untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban. Saudara, lihat Abraham, waktu dia mengambil keputusan yang sangat kayaknya nggak sanggup, tapi dia mampu melakukannya. Saya percaya Abraham itu dekat dengan Tuhan. Dia tahu persis suara Tuhan. Kenapa seringkali kita enggak mau melakukan firman Allah? Masih sakit hati, masih dendam, masih kecewa dengan anak, dengan suami, dengan saudara, koko cide, ya. Enggak bisa, ngenekin terus. Tapi Abraham dia enggak segan-segan. Dia lakukan apa yang menjadi buat kepentingan Allah. Saudara, kalau kita melakukan firman Allah, sekalipun sakit, tapi kita mau melakukan bagi kepentingan kerajaan sorga, amin. Di dunia ini sementara, saudara. Yang kekal di mana? Waduh, nggak ada suaranya. Yang kekal di mana? Di sorga, saudara. Di dunia ini sementara, saudara. Ayo, selama masih ada di dunia ini, kita belajar, amin. Nanti kalau udah di sorga nggak bisa lagi belajar. Disinilah kita belajar melakukan firman Allah. Siapa yang hari-hari ini sedang menghadapi ujian? Coba angkat tangan. Oh, enggak ada. Siapa yang mau diuji? Enggak ada juga. Siapa yang mau diuji? Saudara, ujian itu membuat kamu naik kelas. Kita naik kelas, amin. Anak sekolah kalau dia enggak ujian, dia tidak akan naik kelas. Dia tidak akan naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya udah TK gitu ya, SD terus. Saudara mau jadi anak Tuhan kerdil gitu, nggak mau naik-naik gitu, imannya, dewasa imannya. Siapa yang siap diuji?
Siapa yang mau dewasa? Aduh, banyak yang gak mau dewasa ini ya. Saudara, kalau saudara mau dewasa, saudara harus siap diuji, amin. Ujian itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Ujian itu membuat kita lebih lagi iman kita kepada Tuhan. Amin. Seperti Abraham, makanya dia disebut orang bapa percaya, orang percaya. Karena iman Abraham, dia mau hidup berkepentingan bagi Allah. Seringkali kita baru disinggung aja, udah enak, benar? Hati saya ini terbuat dari apa, Mang ya? Ya, kesinggung dikit, enak, saudara. Saya juga kalau kesinggung suka enak juga, saudara. Ya, tapi jangan lama-lama, saudara sadar, amin. Lakukan firman Tuhan. Oh, tadi salah, ya. Saya juga kalau kesinggung sama Om Abi, waduh, sek gitu kan. Tapi kita ingat firman Tuhan, amin. Kenapa orang tidak menang dalam ujian? Karena dia kurang baca firman Tuhan. Gak tahu firman, gak tahu jawabannya. Kalau engkau diuji Tuhan, kita akan mengalami Tuhan, amin. Kita akan mengalami secara pribadi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, jangan kata orang. Amin. Engkau rasakan engkau punya kuasa. Saat engkau sakit, tumpang tangan bagian yang sakit, Tuhan sembuhkan saya. Jangan manggil ibu gembala, jangan manggil Om Abi. Belajar, amin. Belajar, saudara. Anak saudara sakit, tumpang tanganin. Anak saudara bandel, doain. Jangan dikit-dikit itu andalkan pendeta, saudara. Saudara punya iman yang kuat, yang teguh. Makanya kita harus banyak baca firman. Tadi renungan pagi itu saya baca itu, kita harus doa yang apa, saudara? Ada yang baca gak nih pagi hari ini? Doa apa? Doa yang gigih, saudara. Doa itu mengubah segala sesuatu, amin. Saudara, doanya belum dijawab-jawab, Tuhan lah, aduh capek dah. Engkau jangan jemu-jemu berdoa. Kalau engkau gak baca firman Tuhan, gak tahu ayat itu, jangan, kata Tuhan bilang, jangan jemu-jemu berdoa, amin. Jadi waktu itu, saudara, belum Tuhan jawab. Tuhan itu tepat pada waktunya dia menjawab, amin. Doa adalah satu kehormatan engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara berbicara dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara berbicara dengan Pak Jokowi, Presiden, kehormatan enggak? Satu kehormatan, apalagi kita berbicara dengan Raja di atas segala raja. Dia yang pegang kendali hidup kita. Saudara, kalau doa jangan main-main, sungguh-sungguh serius. Jangan kalau udah sisa waktunya, ngantuk udah dah, Tuhan saya mau tidur, amin. Setiap hari doanya seperti itu. Bagaimana mau dewasa imannya? Saat kita diuji, kita jangan takut, amin. Ada yang takut kalau diuji? Nawar gitu. Abraham diuji, dia gak nawar, saudara. Waktu dia diuji, anaknya sudah dipersembahkan, dia gak nawar. Tapi Abraham waktu Sodom dan Gomora mau dimusnahkan, dia nawar sama Tuhan. Kalau saudara, Tuhan janganlah uji saya ya, saya lemah iman saya. Saudara enggak mau naik-naik kelas, saudara, ya, enggak mau dewasa iman kita. Di mana Tuhan mau lihat iman kita? Amin. Setiap ujian itu ada waktunya, saudara. Saudara lihat, kalau anak sekolah itu ujian dari pagi sampai sore apa bagaimana? Ada waktunya, 1 jam atau 1,5 jam, ada limit waktunya. Kalau saudara diuji oleh Tuhan, Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Amin.
Dia tahu. Kita punya anak, masa anak 5 tahun suruh bawa beras sekarung, saudara? Enggak mungkin. Orang tua tahu kekuatan anaknya. Kalau seleter kuat, saudara. Benar enggak? Tapi kalau 1 karung, pasti orang tuanya itu pikirannya ngawur ya. Tuhan tahu seberapa kekuatan kita ya. Makanya kalau di sekolahan, kalau ada ujian, harap tenang, ada ujian. Saudara, waktu kita menghadapi ujian, kita harus tenang. Sedang memproses hidup kita. Tuhan sedang membentuk hidup kita. Kalau kita sedang diuji, saudara, ya, kita katakan, hai jiwaku, tenanglah engkau. Hai jiwaku. Kalau saya bilang, hai jiwaku, tenanglah Lili. Maka Tuhan akan berikan ketenangan. Sebab di dalam hidup kita ada tubuh, roh, dan jiwa. Maka kita harus berkata kepada jiwaku, tenanglah. Amin, saudara. Kalau saudara waktu menghadapi ujian, menghadapi anak, menghadapi suami, ya kayak nggak ada damai. Saya udah lakukan yang baik, saya sudah berdoa, katakan kepada jiwa kita, tenanglah engkau, hai jiwaku. Maka di situ Roh Kudus bekerja untuk menenangkan hidup kita, menenangkan jiwa kita. Saat kita menghadapi ujian, ya, di Pemazmur dikatakan, Mazmur 11 ayat 6, saudara kata, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Supaya kita tenang ini, saudara, orang kalau banyak pikiran menderita, benar saudara? Jadi sakit kepala, ya, jadi makannya enggak nafsu, serang datanglah si COVID, saudara ya. Si COVID senangnya katanya pada orang yang usia yang 50 ke atas, saudara. Waduh. Mari saudara, ya, kita katakan kepada jiwa, tenanglah, ya, sebab Tuhan berbuat baik kepadamu. Saat Tuhan uji kita, Tuhan sedang berbuat baik kepada kita. Amin. Seringkali kita jadinya gelisah, emosi, marah-marah. Saudara perhatikan, kalau Tuhan sedang uji, Tuhan sedang membentuk kita. Seperti ada lagu, ujilah aku Tuhan, gitu ya. Cobalah aku, ya. Coba saat engkau diuji Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saudara katakan, Tuhan engkau baik buat saya. Setiap ujian ini engkau memberikan saya jalan keluar. Amin. Engkau menguji kami tidak dengan seberapa kekuatan kami Tuhan. Engkau tahu kekuatan saya. Engkau menguji tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Ujian membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, ya. Makanya engkau harus tenang supaya engkau dekat dengan Tuhan. Amin. Sebab ada pujian katakan, hanya dekat Allah aku tenang. Makanya saudara, waktu engkau diuji, dekatkan hatimu kepada Tuhan, ya. Ujian membuat kita dewasa. Amin. Ujian membuat kita insaf dengan kesalahan kita. Ujian melatih iman kita. Amin. Jangan saudara diuji, saudara berontak. Saat kita diuji, siapa yang menguji kita melalui suami, melalui anak, ya. Seringkali ujian itu datang, ya. Di menghadapi ekonomi,
saudara sedang diuji, saudara jangan marah-marah. Amin. Ya. Tuhan, Engkau memberikan saya jalan keluar. Saat engkau sakit, diuji, Tuhan saya percaya Engkau sembuhkan saya. Amin. Kalau saudara bisa berkata seperti itu tandanya engkau lulus dengan ujian ini. Ya, engkau menghadapi anak, menghadapi pekerjaan, engkau diuji hari-hari ini, apalagi yang pekerjaan lagi sulit. Engkau sedang diuji. Apakah kita terus mengandalkan Tuhan? Tidak mengandalkan kekuatan kita. Siapapun saudara yang engkau hari-hari ini diuji, lewat siapapun, lewat anak, lewat suami, lewat mertua, lewat orang tua, saudara, Tuhan katakan itu baik bagimu. Amin. Maksud Tuhan supaya kita enggak sakit hati waktu engkau diuji. Engkau tidak bersungut-sungut, cepat engkau lulus. Amin. Sebab kalau orang ujian gak lulus, besoknya ulangan lagi ya, ujian lagi. Benar gak? Tapi saat kita ujian kita lulus, ya, kita akan bersuka cita. Amin. Kita bersorak-sorai bahwa Allah kita Allah yang besar. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memberi jalan keluar. Dia sanggup memberikan yang terbaik kepada kita. Amin, saudara. Mari saudara, kalau hari-hari ini kita diuji, saya undang WL pemusik ke depan, kita akan naikkan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kalau hari-hari ini kita sedang diuji, sedang proses, ya, Tuhan cinta dengan proses. Tuhan mudah untuk menjawab setiap doa kita. Tapi Tuhan mau lihat iman kita. Tuhan mau lihat Tuhan sedang membentuk hidup kita. Amin, saudara. Mari kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Saudara sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Hari-hari ini kita perlu Roh Kudus memegang tangan kita. Mari saudara bangkit berdiri. Amin. Yes. Ku beri syukur simfoni indah, ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu. Oh haleluya. Yang dimana Yesus namanya ajaib, 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 Engkau ajaib Tuhan.
kemuliaan buat Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memerdekakan kami, Engkau yang memberikan kami jalan keluar. Yesus, 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 Engkau ajaib. Tidak sedetik pun kami mundur. Oh, haleluya. Kami terlalu percaya kepadamu. Oh, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Aku perlu Engkau. Haleluya. Bangkitkan iman kami. Kuatkan iman kami, Bapa. Hai jiwaku, tenanglah engkau. Biar apa ya siaga. Tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Haleluya. Biar apa ya siaga. Kalau hari-hari ini engkau menghadapi setiap pergumulan, engkau sedang diuji, engkau sedang diproses oleh Tuhan. Melalui apapun sakit penyakit pekerjaan, masalah-masalah yang kau hadapi hari-hari ini, katakan jiwaku tenanglah engkau. Tuhan akan memberikan ketenangan kepadamu. Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan punya waktu. Setiap ujian ada limit waktunya. Tuhan memberikan ujian tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Saat engkau diuji, engkau jangan takut. Katakan kepada jiwamu, tenanglah, maka Tuhan akan berbuat baik kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman ini boleh menjadi rema, kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati katakan amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Ya. Puji Tuhan. Shalom. Sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Baik. Sebelum kita akhiri ibadah pada kesempatan pagi hari ini, saya mengucapkan mungkin ada yang baru datang ya dalam ibadah di pagi hari di tempat ini, dan besok minggu tetap seperti biasa ada ibadah tempat ini. Hari Rabu ada doa di tempat ini bagi Bapak Ibu Saudara yang ada waktu sempat untuk datang berdoa. Kita sama-sama berdoa di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Kita akan akhiri, kita boleh bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur dan hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan kami itu Yesus Kristus. Kalau pada kesempatan di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kalau itu sesuatu ujian boleh datang kepada kami. Firman-Mu berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan kami percaya ujian itu mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu mendatangkan kebaikan buat kami ya Tuhan. Kalau akhir-akhir ini Kau uji kami, dan kami siap Kau uji ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Engkau akan mengingatkan kami, Engkau akan menolong dan menopang kami ya Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan. Ujilah jiwaku, ujilah hatiku, ujilah tubuhku.
Dan kami tetap akan memegang yang baik. Dan kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan sungguh kami percaya Engkau sudah sediakan berkat untuk kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan iman percaya kami terima berkat yang Engkau sudah sediakan dan kami terima dengan iman. Umat Tuhan yang dikasihi, angkatlah kedua belah tanganmu. Engkau sudah datang beribadah pagi hari ini. Engkau sudah berdoa memuji Tuhan. Engkau sudah menyerahkan hidupmu. Dengan iman percayamu pada pagi hari ini, terimalah dengan iman percayamu. Yaitu berkat dari Allah Bapa dan cinta kasihnya dari Tuhan itu Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha. Engkau disertai dalam usahamu, disertai dalam pekerjaanmu, disertai rumah tanggamu, disertai sekolahmu, disertai anak istri suamimu, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan iman percaya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu berdoalah. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Engkau juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali ibadah minggu berdatang di tempat ini. Amin.